vonis kepada Barada Richard Eliezer yang sudah diputuskan oleh hakim pada tanggal 15 Februari 2023, kami dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, LPSK menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim perkara pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat atau J yang telah menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, dan vonis itu menunjukkan bahwa Majelis Hakim memahami intisari peran dari kontribusi posisi dari seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang sering disingkat JC. Hal ini sudah sesuai dengan penghargaan JC yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait keringanan penjatuhan pidana. Sebagaimana kita tahu, seorang justice collaborator itu mendapatkan 3 paling tidak. Yang pertama itu perlindungan atau pengamanan, dan ini dilaksanakan oleh LPSK, dan sampai saat ini LPSK sudah memberikan layanan perlindungan tersebut, bahkan sampai nanti ketika perlindungan itu tidak diperlukan lagi. Yang kedua adalah perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian pemisahan berkas perkara yang bersangkutan dari para terdakwa yang lain, dan juga pemisahan tempat penahanan. Dan kita harapkan juga sebenarnya tuntutan yang lebih ringan dari para terdakwa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pemberian penghargaan, dan ini adalah haknya atau kewajiban dari seorang hakim untuk memberikan penghargaan kepada seorang justice collaborator, dalam hal ini Eliezer, dan alhamdulillah sebagaimana kita ketahui hakim sudah memberikan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga rujukan-rujukan lain termasuk masukan-masukan dari masyarakat sipil lainnya. Oleh karena itu, saya mewakili LPSK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Majelis Hakim yang telah memberikan putusan sangat progresif kepada justice collaborator yang dilindungi oleh LPSK dalam bentuk hukuman 1 tahun 6 bulan. Mengapa saya katakan progresif? Karena ini adalah satu tonggak baru ya di dalam peradilan pidana kita. Yang pertama, hakim jelas-jelas merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, bahwa sebagaimana kita tahu sebelumnya kita dengar istilah dilema hukum. Dilema hukum yang saya tangkap itu kurang lebih begini. Eliezer ini barangkali memang dianggap sebagai justice collaborator, tetapi ada hukum yang harus diterapkan pada yang bersangkutan. Sehingga kita melihat tuntutan yang diberikan oleh jaksa itu 12 tahun pada waktu itu. Nah, tentang dilema hukum ini saya cukup memberi catatan bahwa memang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah termasuk paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita, juga justice collaborator yang menjadi subjek baru yang bisa dilindungi oleh LPSK yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini adalah hal baru yang tentu belum
bisa dipahami dengan sempurna oleh semua pihak. Tapi dalam hal ini hakim dengan sangat progresif telah memberikan putusan berdasarkan salah satunya pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini adalah tonggak sejarah baru. Yang lainnya, sebelumnya kita mendengar ada keraguan, apakah betul Eliezer ini pantas disebut sebagai justice collaborator. Karena apa? Karena justice collaborator ini biasanya kan diberikan pada pelaku untuk kasus-kasus tindak pidana yang berdimensi kolektif, yang organized crime lah, seperti korupsi, narkotika, atau tindak pidana perdagangan orang misalnya. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 13 2006 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa selain tindak pidana yang tadi saya sebutkan, tindak pidana lain yang ditetapkan oleh LPSK. Jadi setelah kami melakukan investigasi, assessment dan sebagainya, ketika Eliezer mengajukan permohonan sebagai justice collaborator, itu kami lakukan dan kami koordinasikan dengan aparat penegak hukum, apakah betul dia bukan pelaku utama, karena ini salah satu syarat sebagai justice collaborator. Kemudian kita dalami apakah keterangan dari Eliezer ini signifikan di dalam proses peradilan nantinya, dan kami melihat memang sangat signifikan. Kami kemudian dengan firm menyatakan bahwa Eliezer patut diberikan perlindungan sebagai justice collaborator. Dan kalau dibandingkan dengan justice collaborator lain yang pernah dilindungi oleh LPSK, saya melihat nilai lebih dari Eliezer ini adalah ketulusannya, kesungguhannya. Dia sangat menyesal dan itu ditunjukkan dengan mengajukan permintaan maaf pada orang tua korban, orang tua Yosua secara tulus, dan kita lihat orang tua korban juga memaafkan secara tulus. Saya sampaikan titipan dari Eliezer kepada kedua orang tua Yosua, terima kasih atas pemberian maaf yang tulus ini. Ini yang kami lihat. Jadi kami kemudian berketetapan untuk melindungi Eliezer ini sebagai justice collaborator. Dan kami merasa tetap on the track untuk bisa memberikan status ini, merekomendasikan status justice collaborator ini baik kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan jaksa, maupun kepada hakim melalui pengadilan. Dan itulah yang akhirnya kita lakukan. Kemudian kita lakukan kewajiban kita memberikan perlindungan pada Eliezer ini. Saudara-saudara sekalian, penghargaan juga kami sampaikan pada pihak kejaksaan melalui Kejaksaan Agung, dan terutama kepada para jaksa penuntut umum yang sudah dengan bijaksana kemudian tidak mengajukan banding, dan yang menjadi pertimbangan adalah itu artinya keadilan bagi Eliezer itu sudah tercapai, terutama juga bagi korban atau keluarga korban yang diwakili oleh jaksa. Sebenarnya kepentingannya itu sudah dianggap tercapai,